NIM 2301 dari kelompok ilmu reproduksi ternak 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak. Seleksi ternak merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pemilihan ternak yang dianggap memiliki mutu genetik yang unggul untuk dikembangbiakan secara lanjut sebelum proses perkawinan. Seleksi ternak dilakukan dengan menilai ternak secara kualitatif, meliputi kemurnian, ras, perototan, perlemakan, serta kuantitatif yang meliputi pengukuran panjang badan, lingkar dada, lebar dada, tinggi pundak. Penilaian tersebut meliputi body condition score atau BCS, bobot badan, dan konformasi tubuh ternak. BCS atau body condition score berguna untuk mengetahui kualitas calon ternak tersebut. Seleksi ternak bertujuan untuk menghasilkan bibit yang unggul dalam rangka meningkatkan produksi ternak. Seleksi ternak ruminansia jantan, kriteria jenis kambing, kriteria pejantan yang baik digunakan yaitu memiliki tubuh besar dan panjang, kaki kokoh dan kuat, memiliki tumit yang tinggi dan mata yang jernih, serta libido yang normal. Ternak dengan libido yang normal memiliki sifat agak agresif yang menandakan bahwa hormon testosteron diproduksi baik dan memiliki kualitas yang unggul. Kambing harus memiliki mata yang jernih karena menunjukkan bahwa kambing dalam kondisi sehat. Kambing dengan mata yang sayu menunjukkan kambing tidak dalam kondisi yang sehat atau sedang sakit. Nilai BCS kambing jantan yang normal atau ideal adalah berkisar 3-4. Pada seleksi ternak unggas jantan, kriteria ayam jantan yang sehat terlihat dari bentuk tubuh yang besar dan kokoh, mata yang bersinar terang, lincah, kulit bersih, bulu mengkilat dan cerah, serta muka jengger dan pial yang berwarna merah segar. Ciri-ciri bibit ayam yang baik yaitu memiliki berat badan awal yang cukup, memiliki tubuh yang besar dan kokoh, efisiensi dari penggunaan makanan yang cukup, serta memiliki cadangan energi saat memasuki periode bertelur. Ayam pejantan unggul harus memiliki kaki yang tegap dan kokoh karena akan digunakan pada saat proses perkawinan antara ternak unggas, jantan, dan betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Bahtiar, NIM terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyeleksian hewan ruminansia dan hewan non ruminansia ternak betina. Untuk hewan ruminansia betina, di sini saya mengambil contoh yaitu hewan kambing. Hewan kambing betina yang baik yaitu memiliki tingkat kesuburan yang tinggi serta presentase angka kelahiran yang tinggi. Umur yang disarankan untuk dilakukan penyeleksian yaitu di atas 12 bulan. Ada pula kriteria untuk dilakukannya penyeleksian secara penampilan eksterior. Pertama itu bentuk vulva. Bentuk vulva yang lebar serta panjang yaitu merupakan aspek yang mendukung untuk reproduksi dari kambing betina tersebut. Selanjutnya, wajah serta mata yang cerah menunjukkan bahwa hewan ternak tersebut dalam kondisi yang sehat serta prima. Selanjutnya, bentuk ambing yang simetris dan terdapat 2 puting yang berguna untuk mencukupi kebutuhan nutrien dari anak kambing tersebut. Selanjutnya, bentuk tubuh yang kompak, kaki yang lurus, serta tidak ada kecacatan lainnya. Body condition score atau BCS yang disarankan untuk dilakukan penyeleksian yaitu bernilai 3. Jika kambing betina memiliki BCS di bawah nilai 3, maka dapat dipastikan persentase angka kematian atau keguguran dari anak-anaknya akan tinggi. Oke, selanjutnya ada hewan ternak non ruminansia betina. Di sini saya mengambil contoh ayam. Ayam betina yang baik dapat dinilai secara fisiknya. Ayam betina yang baik yaitu
memiliki paruh yang kuat serta tidak bengkok karena paruh sendiri berfungsi untuk mematuk makanan. Selanjutnya, bentuk jeger yang tebal serta bulung yang mengkilap menunjukkan bahwa ayam tersebut dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya, kaki harus kuat serta badan harus kompak. Ayam yang baik juga harus memiliki sifat keibuan karena ayam harus mengerami telurnya. Hewan ternak ayam juga dapat diseleksi dengan berdasarkan umur. Umur yang disarankan untuk melakukan penyeleksian pada ternak ayam betina yaitu 5 bulan karena sudah dapat dikawinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Faris Fadila Fauzan dengan NIM 230 1011 9140 233, kelompok 5 IRT Praktikum kelas D. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang sinkronisasi birahi. Nah, sinkronisasi birahi ini adalah suatu metode yang dilakukan oleh tenaga medis pada bidang peternakan untuk mengatur waktu birahi yang diinginkan. Maksud dan tujuan dari melakukan sinkronisasi birahi ini adalah untuk mempercepat atau memperlambat waktu birahi sesuai dengan keinginan peternak dalam rangka menyamakan waktu birahi seluruh betina untuk selanjutnya dilakukan tahap inseminasi buatan. Nah, kenapa dilakukan? Karena untuk mempermudah nanti waktu inseminasi buatan tidak harus pada satu ternak pada varian waktu yang banyak, tapi hanya pada satu waktu yang sama, yaitu yang waktu yang sudah ditentukan lalu diinseminasi buatan keseluruhannya. Nah, inseminasi buatan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama diperlambat, yang kedua dipercepat. Nah, karena waktu birahi tiap ternak itu bervariasi, makanya ada 2 metode untuk menyamakan keseluruhan waktu birahi ternak betina. Jadi kalau yang dipercepat artinya untuk menumbuhkan sel telur lebih cepat, dan untuk yang diperlambat artinya untuk memperlambat sel telur itu tercipta. Untuk selanjutnya pembahasan materi sinkronisasi birahi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah, NIM 230 1011 9140 293. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronasi birahi. Sperma intravaginal yang mengandung medroksiprogesteron aksetan 60 mg dibersihkan ke dalam saluran vagina kambing selama 14 hari. Ditambah suplementasi mineral ZN akan menyeragamkan waktu estrus pada kambing yang diinginkan. Jumlah dan waktu pelaksanaan menyesuaikan kepada kebutuhan peternak. Metode ini akan memudahkan manajemen pemeliharaan dalam pengaturan kelahiran, kebuntingan, dan masa laktasi. Ridlo dan Budianto tahun 2017. Menurut Kune et al. Tahun 2019, lamanya waktu fase di estrus yang berlangsung 14-16 hari dalam setiap siklus mengandung peran yang tidak sekedar dihafal dan diingat, melainkan harus dihadirkan sebagai alasan penyebab rendahnya CR pada sapi-sapi betina induk yang disinkronasi. Waktu fase di estrus ini atau pertautan selaput anak dengan rahim induk, estrus alamiah sapi-sapi yang telah diinseminasi atau dikawinkan langsung dengan pejantan pemacar saat estrus sinkronasi yang berlangsung dalam waktu kurang 16-13 hari dari yang dibutuhkan untuk berlangsung proses implementasi 14-16 hari, maka embrio atau foetus yang terbentuk sulit dipelihara atau sulit hidup di dalam uterus sapi induk. Menurut Sutiono et al. Tahun 2014, mempercepat terjadi birahi yang sering disebut gertak birahi yaitu dengan cara menghilangkan corpus luteum, kelenjar penghasil hormon progesteron, dengan tujuan mempercepat dihasilkan follicle stimulating hormone atau FSH. Follicle stimulating hormone berperan merangsang pertumbuhan follicle degraft dalam proses pendewasaan sel telur. Fisiologi gertak birahi yang menghilangkan hormon progesteron dalam tubuh sapi supaya dihasilkan FSH
dan luteinizing hormon atau LH dari adenohipofisa. Sehingga pertumbuhan dan pematangan sel telur dapat terjadi. Bahan yang digunakan dalam gertak birahi adalah prostaglandin F2A atau PGF2A, sedangkan prostaglandin F2A berfungsi untuk menghilangkan korpus luteum. Penggunaan PGF2A dalam sinkronasi birahi apabila tidak teliti dapat menyebabkan keguguran. Oleh sebab itu, sapi yang akan dilakukan program gertak birahi harus betul-betul sapi yang tidak bunting. Menghambat terjadinya birahi adalah penunda terjadinya birahi yang akan terjadi pada sebagian dari kelompok sapi betina, supaya birahi terjadi bersama-sama dengan sapi yang birahinya paling akhir. Sinkronasi birahi menggunakan progestagen lebih aman dan mempunyai efektivitas tinggi, yaitu tidak menyebabkan keguguran dan keberhasilan birahi dapat mencapai 100%. Fisiologi sinkronasi birahi tersebut yaitu progestagen menghambat keluarnya FSH dan LH dari adenohipofisa sehingga pertumbuhan dan pematangan sel telur dihambat. Sedangkan pemberian progestagen dihentikan akan terjadi birahi pada sapi yang disinkronasi birahi. Bahan yang digunakan dalam penghambatan keluarnya FSH dan LH itu prepar progestagen yang antara lain hormon progesteron, medroksiprogesteron aksetat atau MPA, progesterol aksetat FGA. Menurut Sutiono et al. Tahun 1997 menyatakan bahwa menyeratakan birahi menggunakan MPA 20 mg per ekor pada domba ekor tipis lokal Jawa Tengah. Hasilnya 100% domba birahi dan rata-rata sel telur yang diovulasikan 1,8. Sinkronasi birahi menggunakan kontrol internal drug release atau CIDR yang mengandung progesteron 1,38 gram setelah di IB menghasilkan presentasi birahi 43%, fertilisasi 26,70% dan kebuntingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wibisono Mariono Sario, NIM terakhir 067, ingin menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses sinkronisasi hormon di telur lambat. Alat dan bahan yang digunakan adalah meliputi pipa aplikator, spons, benang, tongkat, alkohol, lubrikan gel, dan betadin. Pipa aplikator berbentuk runcing 45 derajat berfungsi untuk memasukkan spons ke dalam organ reproduksi betina. Yang selanjutnya adalah spons, berfungsi untuk tempat menaruh hormon progesteron. Selanjutnya benang. Benang berfungsi untuk diikatkan pada spons guna untuk membantu mengeluarkan spons jika sinkronisasi selesai. Tongkat berguna untuk membantu mendorong spons agar masuk ke dalam organ reproduksi. Alkohol berfungsi untuk mensterilkan pipa aplikator. Betadin berfungsi untuk dioleskan pada spons berguna jika terjadi luka. Betadin merupakan antiseptik. Yang terakhir ada lubrikan gel, berfungsi untuk memperlicin pipa aplikator agar mudah masuk melalui vulva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wibisono Mariono Sario, NIM terakhir 067, ingin menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam proses sinkronisasi dengan hormon prostaglandin atau sinkronisasi dipercepat. Alat dan bahan yang digunakan meliputi alat suntik, senter, dan hormon prostaglandin atau PGF2A. Alat suntik berfungsi untuk menginjeksikan hormon prostaglandin atau PGF2A ke pangkal paha ternak. Kedua, senter yang berfungsi untuk membantu penerangan pada saat proses penyuntikan. Yang terakhir, hormon prostaglandin berfungsi untuk mempercepat proses birahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turfa Maghribian Imania Sekolani. Saya dari kelompok 5 kelas ilmu reproduksi ternak D. Hari ini saya akan menjelaskan tahapan mengenai sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi memiliki 3 tahapan.
Yang pertama yaitu pembuatan spons sebagai media sinkronisasi birahi, yang kedua yaitu memasukkan spons, yang ketiga yaitu tahapan untuk mengeluarkan spons. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai media sinkronisasi birahi atau spons. Spons tersebut akan dimasukkan hormon progesteron untuk melakukan sinkronisasi, dan kemudian spons tersebut akan dimasukkan ke dalam pipa yang sudah dibuat untuk sinkronisasi birahi, dan kemudian dipasang benang untuk mengeluarkan spons tersebut. Hormon progesteron yang digunakan berfungsi sebagai umpan balik negatif dari pelepasan GnRH oleh hipotalamus, sehingga ketika spons dilepas akan berdampak kepada lepasnya GnRH oleh hipotalamus. Kemudian birahi akan terjadi. Tahap selanjutnya adalah tahap untuk memasukkan spons ke dalam vulva ternak. Yang pertama, langkahnya itu membersihkan pipa aplikator dengan alkohol menggunakan sarung tangan. Kemudian, spons tersebut diolesi oleh betadine oles untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada vagina ternak. Dan kemudian diolesi oleh lubricating gel pada pipa aplikator secara menyeluruh sebagai pelumas. Nah, kemudian spons dimasukkan ke dalam pipa aplikator tersebut dan dimasukkan ke dalam vulva ternak agar spons dapat masuk ke vagina. Dan kemudian cara untuk memasukkan pipanya itu dengan agak menyamping ke kanan untuk mencegah lukanya pada vulva ternak. Sebelumnya, vulva ternak juga diolesi alkohol supaya bersih dari segala bakteri. Tahapan selanjutnya yaitu mengeluarkan spons dari vulva ternak. Spons dikeluarkan setelah 2 minggu memasukkan spons tersebut. Langkah yang harus dilakukan untuk mengeluarkan spons yaitu membersihkan vulva terlebih dahulu dengan alkohol menggunakan sarung tangan. Kemudian, benang yang masih menggantung di luar vulva dari spons tersebut ditarik secara perlahan tanpa mengenakan samping-samping dari vulva untuk mencegah luka vulva ternak. Pencabutan spons akan menghasilkan hormon estrogen yang naik dan hormon progesteron yang menurun, sehingga ternak akan birahi secara serentak dan siap untuk melakukan inseminasi buatan. Sekian dari saya. Bila ada kalimat yang salah, mohon diperbaiki dan dimaafkan. Terima kasih.